selamat pagi semuanya. Au. Oke, gimana nih kabarnya? Oke, kalau baik semua boleh dong kasih aplaus yang meriah buat kita semuanya. Oke, kembali lagi di Ruang BK, Ruang Bincang Komunikasi. Teriak dong. Oke. Stop, dilarang gonggong. Oke, jadi gini. Guys, bentar. Kalian sadar gak sih kalau hari ini tuh kantong mataku tuh tebel banget. Lihat gak? Kelihatan gak? Tanya dong kenapa. Jadi gini, akhir-akhir ini tuh teman-temanku tuh hobi banget curhat tuh sampai malam. Karena apa? Karena mereka tuh lagi pada insecure nih gara-gara insecure gara-gara apa? Sosial media. Kenapa begitu? Aku tuh juga nggak tahu ya. Akhir-akhir ini tuh mereka tuh hobi banget buat banding-bandingin diri mereka dengan figur-figur di sosial media. Contohnya ada siapa? Ayu Ting Ting. Oh, Jennie Blackpink, Lisa Blackpink. Nah, nggak berhenti di situ. Setelah mereka bandingin diri mereka dengan tokoh-tokoh di sosial media, mereka tuh malah kayak apa ya? Memandang dirinya tuh rendah, memandang dirinya tuh kurang. Nah, jadi mereka tuh malah kayak FOMO gitu di sosmed. Mereka tuh bakal ngikutin semua tren yang ada, apapun itu, even though itu jelek maupun buruk, demi apa coba? Demi fit in di society. Oh my god, so sad. Nah tapi tenang guys, pada episode kali ini kita bakal bahas tuntas fenomena tersebut dengan bintang tamu spesial kita yang merupakan seorang mahasiswa komunikasi. Please welcome Joy Nathanael. Oke Joy, gimana nih kabarnya hari ini? I feel great, Ame. How about you? I'm so excited to meet you actually because aku tuh udah lama banget nih mau bahas topik-topik ini tuh sama kamu. Tapi kan kamu sibuk yang shy, jadi I wanna say thank you for you karena kamu udah nyempetin hadir buat hari ini. Enggak kok, Me. Aku nggak sibuk. BTW aku juga senang loh bisa kumpul di ruang BK ini. Apalagi jadi tamu spesial. Oke, peres banget. Oke, baik. Oke, jadi daripada berlama-lama, mungkin kita bisa nih langsung masuk ke topik pembicaraan kali ini, yaitu media sosial sebagai faktor pembentuk konsep diri generasi muda. Sebelumnya Joy, aku mau tanya nih, menurut kamu konsep diri itu apa sih Joy? Oke, kalau menurut aku ya, Me, setelah mempelajari komunikasi itu sendiri, jadi konsep diri ini itu satu dari sekian aspek penting dalam komunikasi. Wah. Nah, aspek ini itu biasanya termuat dalam komunikasi interpersonal. Jadi komunikasi yang terjadi secara verbal dan non-verbal di antara dua orang dan saling berbagi informasi dan perasaan dengan lawan bicaranya. Oh begitu. Nah, untuk konsep diri itu sendiri itu berkaitan dengan cara kamu memandang dirimu, Ame. Jadi ada kaitannya dengan perasaan, pemikiran, kelemahan dan kelebihan kamu dan juga harapan kamu terhadap komunikasi yang berlangsung. Oh banyak ya jenis-jenisnya gitu. Ya, dan terus untuk konsep diri ini itu dibagi menjadi dua kutub, nih. Ada kutub positif dan kutub negatif. Nah, kutub positif itu apabila seseorang itu bisa menerima fakta-fakta tentang dirinya sendiri. Jadi dia bisa dikatakan kuat dalam menerima diri dia. Sebaliknya, apabila berkaitan dengan konsep diri negatif, mereka itu ibaratnya tidak paham dengan diri mereka, Me. Jadi mereka merasa kurang informasi terkait dengan aku ini seperti apa ya, Me, dan apa aja nih kelemahan dan kelebihan aku, apa yang patut kuhargai dari kehidupanku, begitu, Me. Wah menarik, jadi konsep diri itu bisa lari ke dua sisi ya. Itu bisa negatif maupun positif. Itu kayak macam pedang ya, jadi punya dua mata gitu. Nah, aku mau tanya lagi nih, selama kita memproses dan mengembangkan konsep diri kita nih, kira-kira ada nggak sih kayak faktor-faktor yang mempengaruhi hal-hal itu? Tentunya ada, Me. Jadi setidaknya ada 4 faktor, Me, yang mempengaruhi terkait konsep diri ini. Apa aja tuh? Konsep diri. Nah, yang pertama itu ada gambaran tentang diri kamu yang ditunjukkan orang lain. Ini kaitannya dengan bagaimana orang memperlakukan kamu sehingga kamu bisa nih membentuk konsep diri dari itu. Bisa dilihat dari cara orang tua kamu memperlakukan kamu, Me, atau teman-teman sekitar kamu. Dan tingkah laku atau feedback dari teman-temanmu ini itu bakal membentuk konsep diri kamu. Oh begitu. Pernah nggak merasakan seperti itu? Pernah sih. Nah, ya. Oke. Faktor yang kedua, Me. Ini berkaitan dengan komparasi yang kamu buat di antara diri kamu dengan orang lain. Nah, pernah nggak sih kamu merasa bahwa diri kamu itu kurang? Oh pernah banget, selalu pernah.
Oke, jadi merasa diri kamu kurang dan kamu mencoba nih untuk membandingkan diri kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Oke. Itu yang kita kenal dengan istilah social comparison. Oke, baik. Oke. Dan faktor yang ketiga, ada budaya yang kamu pelajari. Jadi ini ada kaitannya dengan lingkungan sosial kamu, Mei. Lingkungan sosial ini bisa kamu di keluarga, bisa di sekolah maupun di masyarakat. Yang mana nanti bakal membuat pemahaman tersendiri bagi kamu, yang bakal membentuk konsep diri kamu. Oke. Dan yang terakhir ada cara kamu menafsirkan dan mengevaluasi pikiran dan perilaku kamu. Jadi kan kamu pasti punya caramu sendiri dalam mengetahui pikiranku itu bagaimana, pandanganku itu bagaimana terhadap suatu konteks tertentu. Jadi begitu, Meh, faktor-faktor yang. Oke, jadi itu kayak bisa apa eksternal maupun internal ya, Joy. Iya, benar. Tapi aku nggak nyangka ya kalau itu bakal sekompleks itu gitu. Oke, balik lagi ke masalah teman-teman aku yang udah aku mention tadi di awal. Kalau menurut kamu, dari masalah teman-temanku yang dari insecure, terus mereka comparing their self, hingga mereka FOMO, kira-kira itu fenomena tersebut tuh bisa terjadi gara-gara apa ya, Joy? Nah, jika kita tinjau dari keempat faktor itu tadi ya, Mei, teman-temanmu ini bisa jadi mengalami social comparison. Oh my Yakni gosh. kondisi yang mendorong kamu untuk membandingkan diri dengan orang lain, terutama teman sebaya kamu, baik berdasarkan kemampuan, opini, ataupun nilai-nilai yang kamu yakini benar, Mei. Nah, media sosial itu terkait dengan topik yang kita bahas ya, Mei. Topik sosial itu pada dasarnya menjadi salah satu pemantik dari adanya social comparison. Oh my god. Mengingat sifat manusia itu pada dasarnya reaktif, Mei, terhadap lingkungannya. Jadi tidak heran apabila teman-temanmu ini bisa menunjukkan perubahan perilaku yang mengarah pada konsep diri negatif. Oh my god, ternyata dalam ya, tiba-tiba kayak jadi melo gini. Sebenarnya nih, Joy ya. Aku tuh juga ada beberapa kali tuh berada di fase hidup seperti itu. Kira-kira nih, ada nggak dari kamu itu kayak tips buat aku sama teman-teman yang lain, gimana biar kita tuh bisa kayak bebas nih dari pandangan buruk terhadap diri kita sendiri yang kita bentuk sendiri gitu. Oke, jadi sejauh ini ya, Mei, setelah aku pikir-pikir setidaknya ada 2 tips yang bisa kita pakai untuk menghilangkan adanya konsep diri negatif ini. Yang pertama, kita bisa melakukan self-talk. Jadi Apa tuh? self-talk ini, Mei, kamu bisa mulai meluangkan waktu khusus untuk mendengarkan inner voice kamu. Nah, mungkin kamu bisa di sini mulai mawas diri terkait dengan apa yang sedang terjadi pada diriku dan bagaimana aku bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu. Oke, yang kedua apa nih tadi? Yang kedua itu, Mei, itu dengan membentuk afirmasi yang positif terhadap diri kamu. Oke. Bagaimana dengan mempraktekkan untuk mengubah anggapan-anggapan negatif tentang diri kamu itu lebih kepada statement yang lebih suportif dan membangun gitu. Oke, teman-teman bisa nih diikutin. Oke, kenapa? Gak dengerin ya? Oke, teman-teman bisa nih diikutin tips and trick dari Joy buat kita semua biar kita tuh nggak struggling nih buat menghadapi masalah-masalah itu. Benar, Mei. Jadi memang kita bisa akui bahwa terkait dengan social comparison ini cukup menjadi isu yang kontroversial di tengah masyarakat. Nah, apabila kita simak juga nih di salah satu penelitian oleh Magnut tahun 2023, penelitian ini dilakukan secara kolektif bersama teman-temannya. Nah, menemukan bahwa konsep diri ini itu dipengaruhi oleh dunia maya. Oh my Mei. God. Jadi teman-teman yang mungkin sering menghabiskan waktunya di media sosial, di media online, itu memang berpengaruh terhadap konsep diri kalian, teman-teman. Baik itu mengarah pada konsep diri negatif ataupun positif. Oke, jadi ya cukup dalam ternyata ya. Aku nggak mikir kalau bakal sedalam itu semuanya itu. Oke, jadi gini. Sebenarnya in my opinion, Joy, materi kita hari ini tuh udah asik banget dibahas dan juga menarik karena itu kayak relate banget nih buat para teman-teman generasi muda, khususnya buat teman-teman dan sebaya kita nih. Tapi sayang banget nih, Joy, kita tuh harus stop perbincangan kita karena durasi ya, Shay. Ya, sayang banget, Meh. Padahal aku sudah mulai betah di ruangan beta ini. Oke, kita bisa lanjut nih obrolan kita itu di next episode. Sebelumnya aku mau nih kasih kesimpulan buat teman-teman. Jadi teman-teman, simpelnya konsep diri itu merupakan cara pandang kita terhadap diri kita yang bisa mengarah ke arah negatif maupun positif yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu internal maupun eksternal. Begitu kan, Joy? Bener banget. Oke, sebelumnya aku bilang makasih ya Joy, kamu udah nyempetin waktu buat hadir di sini dan kasih informasi yang baru buat kita. Oke, terima kasih juga, Meh. Sebenarnya ini juga kesempatan yang baik bagi kita semua untuk mempelajari hal-hal seputar komunikasi. Oke, buat teman-teman penghuni Ruang BK nih, see you buat next episode Ruang BK. Dadah.